Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dengan seputar obrolan yang menarik. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk bertukar pikiran bersama saya. Yuk belajar bareng yuk seputar tentang obrolan bahasa Indonesia terkait antara lain yaitu membahas penulisan ejaan yang benar atau penulisan kata yang benar atau tentang kata langsung atau tidak langsung penulisannya itu seperti apa, contohnya seperti apa, dan ada juga perbedaan biografi dan bibliografi itu seperti apa sih. Yuk langsung saja yuk simak bareng-bareng. Oke, di sini yang pertama ada faktor penyebab dan contoh kesalahan penulisan ejaan. Faktor penyebab itu sendiri yaitu terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, dan kurang ketelitian dalam menulis. Dan di situ juga udah ada kata kuncinya untuk memudahkan kalian apa sih itu faktor penyebabnya kesalahan penulisan ejaan. Kata kuncinya ada dua yaitu analisis kesalahan penulisan ejaan dan karangan non-fiksi. Di situ juga udah ada contoh dari kesalahan penulisan ejaan. Yang pertama yaitu praktek atau praktik. Yang benar yaitu praktik, memakai huruf I. Yang kedua ada kata antri atau antre. Yang benar yaitu antre, memakai huruf E. Yang ketiga ada analisa atau analisis. Yang benar yaitu analisis. Yang keempat ada kata di mana atau di spasi mana. Yang benar yaitu di spasi mana. Yang kelima ada kata nasihat atau nasihat. Yang benar adalah nasihat. Itu tadi udah dijelaskan beberapa contoh dari kesalahan penulisan ejaan. Oke, langsung saja. Yang kedua itu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung, kutipan tidak langsung itu gimana sih cara membedakannya, dan di situ udah ada juga langkah membedakannya. Di antara lain yaitu ada tulisan, kalimat, struktur tulisan, kemudian dan kepanjangan. Di situ juga udah dijelaskan juga contohnya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung seperti apa sih. Di situ udah saya sertakan ya, bisa nanti disimak sendiri, dibaca gimana caranya membedakannya. Oke, langsung saja next. Dan selanjutnya di situ ada kata ada seputar pembahasan biografi atau bibliografi. Biografi itu sendiri yaitu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Dan yang kedua ada seputar pembahasan mengenai bibliografi. Bibliografi itu sendiri yaitu daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka dan mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, dan nama penerbit juga serta kota terbit. Nah, di situ udah dijelaskan juga apa sih perbedaannya biografi dan bibliografi itu seperti apa, selebihnya seperti itu. Dan di sini sudah ada juga contohnya biografi dan bibliografi. Biografi itu seperti daftar riwayat hidupnya seseorang, bibliografi seperti ini ya contohnya. Oke, lanjut. Di situ ada kata pukul dan jam. Nah, ini loh yang kadang orang tuh bingung, bedanya pukul dan jam itu seperti apa sih? Kok sering banget orang bedain antara pukul atau jam, itu kalimatnya tuh kayak apa contohnya juga. Nah, di situ udah ada penjelasannya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk
untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Nah, di situ juga udah ada contohnya. Contoh penggunaan kata pukul yang tepat sesuai maknanya seperti jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 07.00. Nah, itu penggunaan kata pukul. Contohnya seperti itu, sering digunakan seperti kata istilah. Dibuat kayak apa ya? Yang pukul tuh menunjukkan peristiwa yang akan terjadi. Nah, kalau penggunaan kata jam yang tempat untuk sehari-hari, misalnya setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Nah, oke, seperti itu ya contoh dan penjelasan membedakan pukul dan jam itu seperti apa. Oke, lanjut saja. Yang selanjutnya ada kata bahasa dan sistem bunyi bermakna. Nah, bahasa sistem bunyi bermakna itu sendiri tuh di situ udah ada 2. Bahasa adalah bunyi dan yang kedua ada bahasa itu bermakna. Bahasa adalah bunyi itu sendiri, yaitu sistem bahasa itu berupa lambang yang diwujudkan berupa bunyi. Yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa atau termasuk lambang bahasa adalah bunyi yang bukan dihasilkan alat ucap manusia, tidak termasuk bunyi bahasa. Contohnya yaitu bunyi teriakan, bersin, batuk, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, di situ ada kata bahasa itu bermakna. Bahasa itu bermakna itu sendiri yaitu telah dibicarakan tadi bahwa bahasa itu adalah sistem lambang. Oleh karena itu, lambang-lambang itu mengacu pada suatu konsep, ide, atau pikiran. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Contohnya kuda. Kuda berkaki 4, binatang peliharaan sebagai alat transportasi. Biasanya orang memakai kata istilah kuda tuh kayak mendeskripsikan bahasa itu tuh seperti apa, maknanya itu seperti apa. Oke, next. Di situ ada tanda baca koma. Nah, ini yang sering banget digunakan tanda baca koma. Banyak banget orang yang memakai tanda baca koma ini. Tanda baca koma itu sendiri yaitu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya yang pertama telepon seluler, koma, komputer, koma. Nah, itu koma itu tuh gunanya untuk menjeda. Seperti istilahnya tuh menjeda untuk sementara berhenti. Yang istilahnya tuh kayak seperti ini. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Nah, seperti itu untuk gunanya untuk menjeda kalimat. Dan yang ketiga ada contoh 1, 2, dan seterusnya. Oh iya, tadi ini tanda baca kadang diakhiri dengan istilah mau menutup itu terakhir ada kata dan. Jadi untuk sehabis koma itu kata dan untuk mengakhiri sebuah kalimat supaya masuk dalam tanda titik di akhir kalimat. Nah, seperti itu. Kadang ada di situ ada koma, di situ juga ada kata dan. Oke, lanjut. Di situ ada pembahasan mengenai tanda titik 2 dan tanda titik koma. Tanda titik 2 itu sendiri pemakaiannya seperti ini pada akhir suatu pernyataan lengkap yang dikutip perincian atau penjelasan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Dan ketiga, sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan dalam naskah drama. Nah, seperti ini penjelasan tanda titik 2 itu digunakan seperti apa. Di situ juga udah ada contohnya. Dan langsung saja yang kedua itu ada tanda titik koma. Di situ tanda titik koma itu sendiri pemakaiannya yaitu di antara lain pengganti kata hubung pemisah antar bagian setara dalam kalimat majemuk. Yang kedua pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang ketiga memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Nah, di situ juga ada contohnya tanda titik koma itu digunakan seperti apa sih? Di
situ udah ada perbedaannya antara tanda titik dua dan tanda titik koma, cara membedakannya dan penjelasannya itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai huruf miring. Huruf miring itu saya bagi menjadi 3 supaya memudahkan kalian untuk mengingat. Di antara lain yaitu yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menunjukkan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, selanjutnya itu tuh udah disertakan juga contohnya tadi. Contoh memakai huruf miring itu seperti apa dan penulisannya yang tepat itu seperti apa. Di situ udah ada kesalahan penulisan dan penulisannya yang tepat seperti apa. Oke. Lanjut. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai penulisan konsonan dan vokal. Vokal itu sendiri yaitu bunyi yang tidak disertai hambatan pada alat bicara. Hambatan hanya terdapat pada pita suara. Tidak terdapat artikulasi dan semua vokal dihasilkan dengan bergetarnya pita suara. Dengan demikian, semua vokal adalah bunyi suara. Dan konsonan itu sendiri yaitu bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Terdapat artikulasi dan konsonan bersuara adalah konsonan yang dihasilkan dengan bergetarnya pita suara. Konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang dihasilkan tanpa bergetarnya pita suara. Nah, di situ udah ada perbedaan antara vokal dan konsonan itu seperti apa. Penulisannya itu yang benar itu seperti apa. Di situ udah ada penjelasannya. Antara vokal itu tuh terdapat artikulasi, tidak terdapat artikulasi, sementara konsonan itu terdapat artikulasi. Bunyinya vokal itu seperti ini, bunyinya konsonan itu seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di sini udah ada contohnya juga. Contoh tadi dari penulisan konsonan dan vokal. Penulisan konsonan dan vokal itu sendiri seperti ini. Gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu seperti ini. Contohnya seperti ini. Dan huruf vokal itu sendiri yaitu huruf yang melambangkan vokal dan bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Contohnya seperti ini. Cara membedakannya huruf konsonan dan huruf vokal itu digunakan seperti apa sih, dan cara membedakannya dan mempelajarinya supaya mudah juga untuk dihafalkan dan disimak. Nah, sudah selesai. Tadi kita sudah bareng-bareng ya membahas seputar Q&A juga, seputar apa ya, bertukar pikiran bersama bareng saya. Dari saya kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bisa bertemu di lain waktu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.